selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sang Tua. Jadi ini adalah first time podcast kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebelum itu karena ini first time, jadi perkenalkan dulu, saya Mai Clarissa yang akan menemani kalian untuk berbincang-bincang bersama narasumber yang keren. Dan kita juga akan membahas topik-topik yang menarik tentunya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lama lagi, narasumber kita hari ini adalah Ibu Dr. Rorodia Eko Setiawati, SSOS, SEMM. Selamat datang Ibu, selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Baik sekali. Nah teman-teman, sebelum itu saya akan membacakan sedikit CV beliau. Ibu Dr. Rorodia Eko Setiawati, SSOS, SEMM adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sang Tua Surabaya. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Associate Profesor dan Lektor Kepala 550. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya dan Universitas Wijaya Putra Surabaya, dan S2 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lalu S3 di Universitas Negeri Malang. Lalu pengalaman beliau selama bertugas adalah pernah menjabat sebagai Kaprodi S1 Manajemen Indonesian European University, dan yang kedua Asisten Direktur Pasca Sarjana, ketiga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bayangkara Surabaya, dan yang keempat Kaprodi S2 Magister Manajemen STIEB, kelima Ketua STIE Bisnis Indonesia, dan yang terakhir adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sang Tua Surabaya. Nah teman-teman, jadi dengar-dengar nih Bu Dia sedang mencalonkan diri menjadi salah satu anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur ya Bu Dia? Ya, mudah-mudahan bisa. Amin. Nah untuk yang pertama di Bu Dia, gimana sih Bu pandangan Bu Dia sebagai akademisi dan penggerak perempuan terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini Bu? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk diketahui, saya sudah 29 tahun sebagai dosen, sebagai akademisi, dan sebagai penggerak perempuan. Nah, di dalam tahun politik ini, kita mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalam mensukseskan pesta demokrasi ini. Tidak lain juga para perempuan ya. Jadi kalau saya bicara perempuan itu mulai dari Anda juga sebagai perempuan ya, calon intelektual, calon sarjana, kemudian para ibu-ibu, kemudian para pelaku UMKM yang mayoritas di Indonesia itu adalah juga perempuan, itu juga hendaknya ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Dan harapan saya sebagai penggerak perempuan itu tidak hanya membatasi lingkungan knowledge-nya saja, tetapi juga harus melek politik. Kenapa? Di dalam legacy atau legislatif itu pemerintah sudah memberikan sebuah privilege untuk perempuan, di mana 30% itu harus diisi oleh perempuan. Nah, kita berpikir bahwa pemerintah ingin memberdayakan perempuan di segala lini, ya. Kalau di akademisi sudah banyak perempuan-perempuan sebagai dosen, gitu ya, sebagai guru. Kemudian di dunia kedokteran juga sudah, tetapi di dunia legislatif itu masih kurang, sehingga pemerintah memberikan sebuah peraturan bahwa harus ada 30% terwakili untuk anggota legislatif, yaitu perempuan. Nah, saya kira itu, jadi perempuan itu harus masuk di semua lini kehidupan, jangan membatasi diri hanya hal-hal yang pantas untuk perempuan. Karena apa? Penduduk di Indonesia ini 50%-nya juga perempuan gitu ya. Nah, kebetulan kita sama-sama perempuan, jadi harus memberikan sumbangsi kita, kekuatan kita, kemudian kapasitas kita untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini bersama dengan rekan pria. Ya, saya kira itu. Ya, ini soalnya kita lagi ada di tahun-tahun panas ya Bu, tahun-tahun pemilu. Jadi lagi gencar-gencarnya buat mencari tenaga-tenaga yang mau berproses lebih lanjut di partai-partai seperti itu.
Nah, Bu Dia kan ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hang Tuah, dan juga Bu Dia kan sedang mencalonkan menjadi anggota legislatif. Jadi gimana sih Bu seyogyanya anggota legislatif itu bekerja dari sudut pandang Bu Dia sebagai pengamat legislatif dan juga sebagai tenaga akademisi? Oke, jadi mengapa sekarang banyak dari elemen masyarakat yang mendorong para akademisi, dosen, bahkan guru untuk maju di dalam kancah perpolitikan ini? Karena apa? Anggota legislatif itu mempunyai tugas khususnya yang di DPR ya, ini yaitu menyerap, menghimpun, menampung aspirasi rakyat dan memberikan persetujuan kepada presiden. Dan ini tugasnya menjadi hal yang sangat penting untuk berlangsung sebuah negara, sebuah bangsa dan negara. Nah, saya fokus kepada perempuan. Jadi semua elemen masyarakat dari berbagai profesi itu harus juga ikut andil bagian di dalam dunia politik. Jadi perempuan jangan alergi terhadap dunia politik, karena istilahnya kebersamaan yang diberikan oleh perempuan itu akan mensupport lebih cepat. Misalkan fungsi daripada anggota DPR yaitu di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Nah, di bidang legislasi itu misalkan dalam rancangan undang-undang. Nah, apabila 30% keterwakilan perempuan di dalam DPR itu memenuhi, dan memang perempuan-perempuan yang ada di kursi DPR itu mempunyai kapasitas ya, punya profesionalisme yang bagus, itu maka akan menyokong rancangan undang-undang yang paling sederhana saja, yaitu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan Indonesia. Jadi ada sebuah tema yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apabila perempuan berdaya maka Indonesia akan lebih sejahtera. Dan itu betul, sangat betul sekali ya. Jadi kembali ke kenapa kok banyak sekarang perempuan didorong untuk memasuki dunia politik, yaitu tadi karena anggota DPR RI itu mempunyai fungsi legislasi, kemudian pengawasan dan anggaran. Jadi apabila di dalam DPR RI banyak anggota perempuan gitu ya, yang memahami keperluan perempuan gitu ya, maka dia juga akan mengajukan anggaran-anggaran yang berkaitan untuk kesejahteraan perempuan. Karena seperti Anda ketahui semua bahwa perempuan itu adalah tiang keluarga dan keluarga itu adalah tiang negara. Jadi seperti itu, Pak. Baik, jadi perempuan ini sangat berperan penting untuk kemajuan suatu bangsa ya, Bu. Betul. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas tentang peran-peran perempuan dan sebagainya. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kita kan tidak melupakan suara-suara dari rakyat nih, karena kan mau nggak mau kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga. Nah, mungkin tanggapan Bu Dia nih, gimana sih masyarakat untuk mensukseskan di pesta demokrasi kita nanti di pemilu 2024? Oke, seperti kita ketahui semua bahwa data pemilu hampir lebih 40% itu adalah milenial, iya, ya, dan Gen Z. Nah, ini tugas dari Anda semua nih ya, para mahasiswa, calon intelektual ya, calon akademisi, untuk mengajak teman-teman bahwa ayo kita ikut berperan dalam pesta politik, jangan menjadi golput gitu kan, jangan a priori atau apatis pada pesta demokrasi, karena suara-suara para Gen Z, para milenial ini akan menentukan arah pemerintah negara kita itu akan dibawa kemana ya. Jadi tidak boleh apatis dan harus menggunakan hak suara sesuai aspirasi yang diinginkan ya. Jadi di Indonesia sekarang ini banyak sekali ya partai politik gitu ya. Jadi mungkin Gen Z dan milenial itu harus mulai sekarang nih
harus mengetahui partai politik nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu apa, kemudian visi mereka itu bagaimana gitu ya. Jadi harus mulai pembelajaran mengenal politik lebih dini. Apalagi fakultas kita kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat FISIP. Nah, otomatis para mahasiswa itu harus melek politik gitu ya. Bukan berarti melek politik langsung terjun di politik. Karena seperti dunia akademisi, dunia politik itu harus dipelajari. Mulai dari yang sangat simpel ya sampai tingkat tinggi. Jadi berproses ya. Saya sendiri itu menjadi Dewan Pakar GPM KGR. Jadi salah satu ormas organisasi masyarakat, dan di situ banyak kawan-kawan saya yang menjadi anggota legislatif, anggota DPR RI, sehingga banyak dari teman-teman Budia itu juga sering diskusi, sering sharing, kemudian brainstorming sesama teman-teman akademisi, kemudian bagaimana untuk merancang RUU yang berkaitan dengan perempuan, kebutuhan perempuan, kekerasan, dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk kesejahteraan perempuan yang menjadi inti dari ketertarikan saya ya untuk menjadi anggota legislatif. Dan mungkin teman-teman akademisi yang perempuan sama, lebih ke visi misinya untuk mensejahterakan, memberdayakan perempuan untuk bisa memberikan sumbangsi lebih tinggi untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi intinya kita berawal dari hal yang sederhana, itu saja. Ya, jadi karena menurut KPU tadi generasi milenial dan Gen Z ini adalah pemilih terbanyak di tahun 2024. Jadi pemuda-pemuda seperti kita nih harus melek akan politik ya Bu. Menyuarakan suara-suara rakyat, memilih hak suara kita yang benar yang mana, seperti itu ya Bu. Jadi harus aware tentang pendidikan politik, berarti sangat amat penting ya Bu. Sangat harus aware, betul. Mulai dari sejak dini, ya nggak boleh apatis gitu ya. Oke. Nah selanjutnya Budia, apa Budia ini tertarik sebagai wakil rakyat di legislatif? Apa mungkin ketertarikan Budia bisa sharing sedikit? Seperti yang saya utarakan tadi, jadi saya sebagai perempuan Indonesia ingin berperan lebih banyak lagi, ya. Bagaimana bisa memberikan pemikiran saya, ya, sebagai akademisi, untuk bisa bersinergi, berkolaborasi bersama teman-teman yang ada di DPR RI. Ya. Jadi segala upaya itu kita upayakan, karena untuk sampai di DPR RI itu tidak mudah, ya. Jadi tidak serta merta keinginan kita terkabul, tidak, banyak yang harus kita kerjakan. Harus kerja keras, harus menyiapkan segala sesuatunya supaya kita bisa sampai ke DPR RI. Itu sangat ya. Tetapi keinginan itu ada. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan ya untuk bisa ke sana. Nah, kenapa Budia tertarik? Ya itu tadi, untuk bersama rekan-rekan yang ada di DPR RI memperkuat supaya dalam pekerjaan rancangan undang-undang itu kita yang mempunyai pengalaman ya sebagai akademisi, kemudian sebagai asesor ya, itu bisa memberikan warna bersama teman-teman di DPR RI untuk mempercepat rancangan undang-undang atau memberikan atau mengajukan rancangan undang-undang yang sekiranya diperlukan, karena sekarang ini banyak sekali yang ada di masyarakat, topik-topik yang perlu mendapat perhatian khusus ya, dan perlu mendapat perhatian dengan diturunkannya undang-undang. Contohnya kemarin rancangan undang-undang tentang perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan ya. Nah itu rancangan undang-undang yang memang sudah istilahnya embrio itu sudah bertahun-tahun yang lalu,
tetapi ya bersyukur bisa diketok palu pada tahun 2023 ini. Nah, banyak sekali permasalahan bangsa yang perlu mendapat perlindungan ya. Dan saya pikir perempuan itu lebih mempunyai touch atau lebih mempunyai chemistry ya untuk menyumbangkan pemikirannya, kemudian pengalamannya. Nah, contohnya sekarang sedang marak adanya mungkin kalau tidak di skip tuh permasalahan yang disebabkan oleh LGBT misalkan seperti itu, kemudian narkoba, kemudian ya pergaulan bebas, dan budaya itu masuk ke kita itu tanpa kita sadari. Apalagi sekarang dengan perkembangannya media sosial ya, yang dalam hitungan detik apa yang terjadi di luar kita bisa langsung menyerap informasi itu, entah informasi itu positif atau negatif itu akan sampai kepada kita, kepada generasi muda Indonesia. Nah, itu mungkin yang perlu diberlakukan atau dirancang undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut itu. Dan ya, kenapa kok ini tertarik gitu ya? Tertarik kan boleh saja ya tertarik itu. Ketertarikan Budia berarti adalah untuk berkontribusi sebagai tenaga pendidik itu untuk menyuarakan suara-suara perempuan, suara-suara rakyat lebih lanjut ya Bu, supaya lebih didengarkan dan masyarakat juga lebih aware dengan hak dan kewajiban perempuan, karena kita sekarang sudah di masa-masa setara ya Bu ya, harus setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi saling membahu. Iya, membahu gitu ya. Nah, Budia, saya baca di CV Budia, kan Budia ini sebagai ketua angkatan alumni kebangsaan Lemhanas RI. Nah, apa saja sih Bu yang dipelajari dan yang mungkin akan Ibu sumbangkan dan praktekkan untuk masyarakat kalau Ibu terpilih nanti menjadi salah satu Dewan Perwakilan? Oke, betul, saya ketua angkatan alumni kebangsaan Lemhanas RI tahun 2021, angkatan kedua. Banyak sekali yang dipelajari di situ. Bahkan saya itu ingin apa sih yang bisa kita sumbangkan ya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai dosen ya untuk masyarakat. Nah, di Lemhanas RI itu waktu saya mengikuti kursus yaitu pemantapan nilai-nilai kebangsaan, di situ kita dikuatkan lagi ya untuk memahami 4 konstitusi dasar, yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI tentunya. Jadi 4 konstitusi dasar itu yang kita pelajari supaya kita memahami, kemudian kita mengamalkan ya, dan mengajak lingkungan kita untuk sama-sama mengamalkan itu tadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila sebagai dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Seperti kita ketahui kan Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu suku bangsa, kemudian bahasa, dan Indonesia ini adalah bangsa yang besar dengan penduduk lebih 270 juta jiwa yang menjadi primadona dari bangsa-bangsa lain dan negara lain yang selalu ingin mengambil hati Indonesia ya, karena Indonesia ini menjadi manik mutu manika bagi mereka. Untuk bisnis pun Indonesia menjadi incaran dari negara-negara sebagai pangsa pasar gitu ya. Coba bayangkan pangsa pasar Indonesia 270 juta ya kan, kalau misalkan 1% saja sudah hitungannya juta ya. Nah, jadi Indonesia ini masuk di dalam grup 20 pun itu karena karunia Allah ya, kita mempunyai penduduk 270 juta jiwa, makanya kita masuk dalam grup 20 G20 sehingga suara-suara kita didengar oleh bangsa lain. Makanya dalam mengelola 270 juta jiwa itu supaya tidak tercerai berai, Lemhanas RI mempunyai
kontribusi yang sangat besar, yaitu melakukan memberikan kursus kepada anak bangsa untuk bisa menjadi kepanjangan tangan dalam melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menjaga NKRI dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara kita, kemudian mengamalkan, menjalankan undang-undang dasar. Jadi itu yang dia pelajari selama mengikuti kursus kebangsaan di Lemhanas RI, dan itu semua elemen masyarakat diundang oleh Lemhanas RI untuk mengikuti, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari tokoh pemuda, kemudian dari akademisi, dari intelektual, dari pengusaha, semua dari elemen masyarakat itu diberikan kursus kebangsaan. Saya kira itu. Nah Bu Dia, karena kita udah di penghujung acara bareng teman-teman nih, karena tadi kita udah bahas tentang harapan Bu Dia dan juga peran-peran Bu Dia di Dewan Perwakilan Rakyat nanti seperti apa. Nah mungkin ada sedikit harapan Bu Dia untuk saya dan juga teman-teman sebagai generasi muda dan juga milenial dan Gen Z ini untuk mensukseskan pemilu nanti di 2024. Ada harapan-harapan apa Bu Dia untuk kami semua dan teman-teman? Baik, harapan saya sebagai seorang ibu, seorang dosen, ya, kebetulan kan Anda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, harus melek terhadap apa perkembangan politik di negeri tercinta kita ini. Itu yang pertama, kita harus membuka diri, harus mau mempelajari. Ya, perkembangan politik suatu bangsa itu menentukan keberhasilan bangsa itu. Bangsa itu bisa maju apabila politiknya bagus, tapi bangsa itu akan hancur apabila politiknya tidak baik, seperti itu. Nah, harapan saya, mungkin ya teman-teman dosen yang lain, bahwa Anda dan teman-teman sebagai mahasiswa FISIP harus lebih menggali dari buku pasti, dari teori-teori pasti, tetapi dinamika di luar Anda harus istilahnya update, ya. Update artinya mengetahui perkembangan politik di luar itu bagaimana. Nah, itu yang penting. Kemudian Anda harus bisa menentukan pilihan yang baik menurut Anda. Nah, pilihan yang baik menurut Anda bisa brainstorming, gitu kan? Nah, brainstorming sekarang kan tidak harus lewat dosen, tetapi bisa dengan media sosial, ya. Tentunya media sosial yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, itu Anda bisa mengcombine, kemudian mana yang bagus, mana yang kurang bagus, didiskusikan aja dengan teman-teman. Yuk, mau dibawa kemana negara ini? Dan kita harus menghargai pilihan setiap rekan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, aku milih ini, kamu harus pilih, enggak. Tetapi dengan diskusi, dengan mengasah wawasan kita dan lain sebagainya, nah itu bisa kita tuh menentukan pilihan kita yang sesuai dengan kita. Itu aja pilihannya. Dan yang penting jangan golput. Ya, betul. Nah, karena satu suara itu menentukan masa depan bangsa. Ya. Karena apa Budian butuh? Kok satu suara Budian? Nah, kalau satu suara golput, misalkan ya, satu anak golput, satu kelas sudah berapa anak, satu fakultas sudah berapa anak. Jadi hilangkan, jangan sampai menjadi golput. Itu pesan Budian. Apapun pilihannya itu menjadi hak ya masing-masing. Saya kira itu. Berarti ya benar. Berarti teman-teman, harapan Bu Dia besar sekali kepada kita untuk memakai hak suara kita di pemilu 2024 nanti. Jangan apatis dan jangan golput ya Bu Dia. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Dia sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast Badan Eksekutif Mahasiswa kita hari ini. Semoga Bu Dia nanti sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Dan saya Mek Larissa pamit undur diri bersama Bu Dia. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.